音，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 396-400. Di tempat yang dikelilingi awan, istana megah yang melayang di atas awan putih juga muncul di sini. Sebagian besar istana berwarna putih bersih, dan gas misterius seperti awan putih di bawah istana juga berpadu sempurna dan sempurna. Saat ini, di jalan yang diaspal dengan bebatuan halus, dua sosok juga berjalan perlahan. Satu, itu adalah seorang wanita dengan dua pasang sayap putih bersih. Aura suci memancar dari tubuh wanita itu, dan kemudian pedang bulu putih murni tergantung di pinggangnya. Penampilan ini jelas untuk melindungi wanita ungu di sebelahnya. Di sebelah wanita itu, seorang wanita berbaju ungu juga muncul. Ada aura yang agak lembut di sekitar wanita itu, yang membuat orang merasa sangat ramah, tapi kali ini, tiga pasang sayap ungu di belakang wanita itu juga sedikit bergetar. Yang mulia, ada berita dari alam bawah bahwa ada anak cahaya yang lahir di benua Dodi. Seorang wanita berproporsi baik juga berkata kepada seorang wanita di sampingnya. Anehnya, tampaknya semua orang yang tinggal di sini memiliki satu kesamaan. Artinya, mereka semua memiliki sayap. Dan di sini, hanya ada wanita, dan saya belum pernah melihat laki-laki. Wanita yang berbicara juga memiliki dua pasang sayap putih murni yang mengepak sedikit, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan sayap ini. Adapun wanita bernama Yang Mulia, dia memiliki tiga pasang sayap ungu. Yah, aku mengerti. Wanita itu pun berkata perlahan dan tenang, seolah tidak ada gejolak di hatinya. Xiao Yan, apa kabar? Wanita dengan tiga pasang sayap ungu itu jelas King Yuan. Wanita yang diselamatkan oleh Xiao Yan yang baru saja datang ke benua Dodi. King Yuan hari ini juga datang ke kerajaan malaikat ini dan telah menguasai banyak kekuatan. Di kerajaan malaikat ini, dia juga masuk dalam jajaran ratu. Saat ini, King Yuan telah berkembang pesat dibandingkan dengan waktu yang ditemui Xiao Yan sebelumnya. Dada King Yuan yang sedikit terangkat, wajah dengan senyum ramah di pipinya, dan pupil ungu, King Yuan saat ini juga cukup menawan, yang tidak diragukan lagi menunjukkan pertumbuhan King Yuan. Bagaimanapun, kerajaan malaikat ini masih bertanggung jawab atas beberapa malaikat agung saat ini. Adapun King Yuan, tumbuh perlahan di bawah perlindungan keluarga malaikat. Lagi pula, malaikat agung pun hanya memiliki tiga pasang sayap putih. Adapun ungu, itu adalah darah keluarga kerajaan dari keluarga malaikat. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan yang bisa melahirkan sayap seperti itu. Ungu, artinya King Yuan akan menguasai sihir kebangkitan di masa depan. Teknik kebangkitan ilahi ini cukup untuk diperlakukan dengan hormat oleh pembangkit tenaga puncak. Jadi sekarang status King Yuan mungkin seperti seorang ratu di seluruh kerajaan malaikat. Jika bukan karena kurangnya kekuatan mereka, saya khawatir beberapa malaikat agung akan menyerahkan seluruh kerajaan malaikat kepada King Yuan. Tapi untungnya, King Yuan merasa lega. Lagi pula, jika dia mengelola seluruh kerajaan malaikat, itu akan memusingkan untuk dipikirkan. Ya, Kakak Keisa, apa yang baru saja kamu katakan? Benua Dodi. Pada saat berikutnya, King Yuan tiba-tiba teringat sesuatu, matanya yang indah menoleh sedikit, lalu menatap wanita yang baru saja berada di sampingnya. Seorang anak cahaya telah muncul di gereja di atas benua Dodi. Setelah beberapa saat, aku juga akan meminta ratu untuk memberimu restu malaikat. Oleh karena itu, anak cahaya ini juga memiliki beberapa kemampuan malaikat kita. Keisha juga menyelamatkan jalan, tapi suaranya melunak. Jelas, meskipun ratu di depannya tertinggal di dunia, dia tidak memiliki temperamen atau temperamen. Itu cukup bagus, sehingga juga mendapat kepercayaan dari banyak saudari di kerajaan malaikat mereka dalam. Waktu singkat, di atas benua Dodi. Apakah itu Xiao Yan? Pada saat berikutnya, wajah kecil King Yuan juga menantikannya, lalu menatap Keisha. Xiao Yan. Ini bukan Xiao Yan, ini disebut. Momen berikutnya Keisha juga agak bingung, tetapi Keisha mengatakan tidak, dan ketika dia akan melanjutkan, King Yuan menyela. Oh, bukan dia. Aku tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya di awal. Saat berikutnya, King Yuan juga perlahan menatap ke kejauhan, tetapi pupil ungunya juga menunjukkan sedikit antisipasi. Bagaimanapun,
Xiao Yan juga diberitahu oleh orang yang bertanggung jawab untuk menarik King Yuan dari klan malaikat ketika Xiao Yan memurnikan pil Guben Pei Yuan untuknya, jadi King Yuan saat ini tidak hanya berterima kasih kepada Xiao Yan. Oh, siapa yang sedang dipikirkan putri kecil kita? Keisa juga bercanda. Tidak, tidak, Sister Keisa, jangan mengolok-olokku. King Yuan buru-buru berkata ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi pipinya juga sangat kemerahan, jelas dia tidak pandai menyembunyikannya sama sekali. Kakak Keisa, bisakah aku pergi ke dunia untuk melihat? Saat berikutnya, King Yuan menggigit bibirnya sedikit, seolah-olah dia telah membuat keputusan, dan kemudian perlahan berkata kepada Keisa di sampingnya. Pergi ke dunia. Keisha mendengar kata-kata itu, dan matanya sedikit berkerut, dan dia jelas terpana oleh pemikiran tiba-tiba tentang ratu di depannya. Mengapa kamu tiba-tiba pergi ke dunia? Enak tinggal di sini, ucap Keisa juga dalam hati. Tidak, kamu memiliki darah keluarga malaikat dan keluarga kerajaan kami, dan kamu tidak bisa turun jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Keisa pun langsung memveto. Bagaimana ini bisa? Suster Keisa, aku akan turun suatu hari nanti. Bagaimana harinya? Pada saat berikutnya, King Yuan tidak menyerah sama sekali, dan berkata kepada Keisa dengan tatapan penuh antisipasi. Tidak, kecuali kamu menerobos Douxian. Atau 6 pasang dari 12 sayap akan lahir. Saat berikutnya gelombang Keisa juga berkata perlahan. Oke, aku mengerti. King Yuan juga merendahkan suaranya sedikit, lalu berkata perlahan. Kak Keisa ayo berangkat, hari ini aku juga harus buru-buru latihan. Setelah King Yuan selesai berbicara, dia juga berjalan menuju depan. Di depan, adalah tempat budidaya keluarga bidadari. Hehe, Xiao Yan, sungguh beruntung kamu menyelamatkan putri kecil ini di awal, tetapi berkat kamu, tampaknya putri kecil kita memiliki pemikiran lain tentang kamu. Keisha juga memandang King Yuan dengan semangat juang yang tinggi dan berkata dalam dirinya jantung, jelas tindakan King Yuan tadi tidak bisa lepas dari penglihatan Keisha, jadi Keisha melihat penampilan King Yuan. Beberapa hal juga bisa ditebak. Tapi Xiao Yan, orang-orang dari keluarga Xiao. Tapi lupakan saja, selama putri kecil itu tumbuh dewasa, hal-hal ini akan tergantung padanya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Lagi pula, selama putri kecil telah menguasai keajaiban kebangkitan, saya khawatir orang-orang di pusat 7 alam harus menghormati putri kecil. Xiao Yan, tunggu aku. Saat itu, saya adalah wanita lemah yang membutuhkan bantuan Anda, tetapi lain kali Anda melihat saya akan menjadi sangat kuat. Setidaknya itu tidak akan menjadi hambatan bagimu. King Yuan juga berkata dalam hatinya. 10 hari berlalu dengan cepat. 9 hari berlalu dalam sekejap mata, dan hari terakhir tersisa. Lelang keluarga kerajaan Xuanling, yang dianggap sebagai dunia yang makmur selama 3 hari di Xuanling, akan segera dimulai. Tubuh seharusnya baik-baik saja, mengapa kamu belum bangun? Pada saat ini, Mu Yingying, yang sedang berbaring telentang di tempat tidur, juga dipegang dengan lembut oleh pergelangan tangan Xiao Yan, dan kemudian kekuatan yang sangat lembut terpancar dari tubuh Xiao Yan, lalu perlahan memeriksa luka Mu Yingying. Berbicara tentang Xiao Yan, dia juga mengandalkan fisik ulet dari 23 jenis api yang berbeda, dan dengan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, dia memulihkan lukanya dalam 9 hari. Untuk menguasainya, tidak diragukan lagi lebih tirani daripada saat dia baru saja menembus penyempurnaan Dou di bintang 4. Apa yang terjadi? Apakah dia belum bangun? Pintu kamar didorong terbuka dengan lembut, dan kemudian Mu Feng juga masuk, menatap Mu Yingying yang masih berbaring di tempat tidur, dan berkata. Cederanya harus disembuhkan, tapi aku tidak tahu kenapa aku belum bangun. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Ngomong-ngomong, Xiao Yan, aku belum sempat bertanya, apa yang kamu temui di dalam? Kalau tidak, dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4 dan kekuatan Kaisar Dou Bintang 5 tingkat menengah, kamu tidak akan terlalu malu. Mu Feng berkata seperti bayi yang penasaran. Kami menghadapi perampokan balai percandian keluarga Kekaisaran Xuanling di kolam Kekaisaran Xuanling. Petik 2. Sebelum tuannya Raja Jinlong mundur, dia juga menginstruksikan Xiao Yan bahwa Mu Feng ini adalah seseorang yang bisa berteman dengannya, jadi Xiao Yan juga memberitahunya tentang hal itu. Apa? Saat berikutnya, Mu Feng juga terkejut. Kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8.
Ini sebanding dengan senior Musuzi di istana manusia mereka, Xiao Yan ini dapat melarikan diri ke surga. Ini menakutkan. Tidak heran dialah yang membunuh kaisar hantu kembar. Mu Feng juga sangat terkejut di dalam hatinya. Karena kolam kekaisaran Xuanling ini adalah wilayah keluarga kekaisaran Xuanling, dan keluarga kekaisaran Xuanling mereka berani membunuh orang di wilayah mereka sendiri, ini terlalu lancang. Tidak heran Penatua Zhu sangat marah. Mu Feng juga mengerti mengapa Penatua Zhu sangat marah. Ternyata kedua murid di pavilionnya aktif menyerang di wilayah orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah? Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dengan keluarga kerajaan Xuanling ini di masa depan. Pada saat berikutnya, Mu Feng juga punya rencana di dalam hatinya. Batuk, batuk. Ketika Mu Feng baru saja selesai berbicara, Mu Yingying, yang berada di tempat tidur di sampingnya, juga tersentak beberapa kali dengan tangan gioknya, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan suara penuh perak lonceng juga dari mulut Mu Yingying, Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dengan seruan, Mu Yingying juga langsung duduk. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Mu Feng juga memperhatikan bahwa Mu Yingying tiba-tiba terbangun, tetapi perilaku ini agak aneh. Baru bangun, Xiao Yan juga tersenyum pada Mu Yingying dan berkata, Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Saat berikutnya, Mu Yingying juga menggigit bibirnya dengan ringan dan bertanya. Aku baik-baik saja, tapi Penatua Zhu datang kemudian, jadi. Xiao Yan juga berkata. Lagi pula, Xiao Yan tidak tahu oportunismenya sendiri. Tapi jangan salahkan aku karena melakukan itu sejak awal. Lagi pula, kekuatan yang diabadikan dari keluarga kerajaan Xuanling terlalu kuat, jadi aku. Xiao Yan juga memperhatikan bahwa ada kemarahan di mata indah Mu Yingying, dan langsung mengatakannya. Anda bajingan, bagaimana mungkin meninggalkanku sendiri untuk menangani persembahan dari keluarga kerajaan Xuanling? Jika sesuatu terjadi padamu, kami milik sebuah sekte, jadi Anda tidak dapat mengalami kecelakaan. Mu Yingying juga memiliki organisasi bahasa yang aneh. Situasinya mendesak pada saat itu, dan selain itu, kamu terus menggunakan kekuatan itu, dan itu juga menyebabkan terlalu banyak beban pada dirimu sendiri. Xiao Yan juga memarahi Mu Yingying. Mu Yingying juga mendengus dingin, dan kemudian tidak peduli dengan Xiao Yan. Hei, kupikir ketika aku melihat Xiao Yan, aku pasti akan membunuhnya. Lagi pula, dia benar-benar membiarkanku melarikan diri sendiri, dan dia bertanggung jawab untuk putus. Dia terlalu tegas, sekarang melihat dia aman dan sehat, dia sangat tenang. Tapi tidak apa-apa, Mu Yingying juga berkata sedikit di dalam hatinya. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Mu Yingying juga kembali sadar, dan kemudian dia berpura-pura batuk beberapa kali. Karena Mu Yingying mengetahui bahwa Xiao Yan ini sebenarnya memegang tangannya. Selain saudaranya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah memegang tangannya. Xiao Yan benar-benar. Tapi jangan katakan itu, tangannya lebar dan hangat, sangat nyaman. Mu Yingying mau tidak mau menabrak. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Xiao Yan juga perlahan menarik tangannya, lalu batuk beberapa kali untuk menghilangkan rasa malunya. Hehe, apa kalian semua sudah bangun? Saat berikutnya, suara lembut bergema perlahan di ruangan ini, dan kemudian di pintu, Penatua Zhu juga perlahan masuk. Zhu tua, melihat Tuan Zhu, mereka bertiga juga menyapa dengan sopan. Besok akan menjadi pelelangan keluarga kerajaan Xuanling. 3 tiket masuk baru saja dikirimkan kepada saya. Setelah Zulao selesai berbicara, 3 halaman kertas muncul di tangannya. Itu adalah 3 lembar kertas dengan sinar cahaya kuning. Di seluruh tubuh, lelang keluarga kerajaan Xuanling diukir dengan tarian naga dan phoenix dalam karakter besar, yang cukup megah. Aku tidak tahu hal aneh apa yang akan terjadi dalam pelelangan ini. Zulao juga membagikan 3 tiket masuk langsung ke Xiao Yan dan yang lainnya gelombang lalu berkata perlahan. Zhu tua, apa pelelangan keluarga kerajaan Xuanling? Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga merasakan kehebatan tiket masuk, dan segera berkata. Hehe, yang disebut lelang keluarga kerajaan Xuanling dapat dianggap sebagai acara termegah di seluruh Xuanzhan Santian. Lagi pula, selain pil obat tingkat tinggi yang dikendalikan oleh Dan Gu, lelang keluarga kerajaan Xuanling ini memiliki segalanya.
Petik 2. Saya ingat terakhir kali keluarga kerajaan Xuanling mengadakan pelelangan adalah 10 tahun yang lalu. Saat itu, tidak hanya teknik bertarung tingkat tinggi dari peringkat abadi, tetapi juga bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya atau beberapa hal aneh. Zhu Lao juga perlahan mengerti. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba menjadi sangat gembira. Karena Xiao Yan sekarang, saya masih kekurangan beberapa kebutuhan untuk melahap api suci. Saya tidak tahu apakah akan ada yang saya inginkan dalam pelelangan ini. Xiao Yan juga sangat menantikannya. Ayo pergi. Kota Xuanling hari ini tidak diragukan lagi lebih hidup. Apakah itu beberapa sekte super lain atau kekuatan yang kurang dikenal, mereka semua akan datang. Selain itu, hari ini adalah hari yang baik bagi para alkemis. Karena ini adalah lelang keluarga kerajaan Xuanling, akan ada banyak harta surga dan bumi di pasar yang sibuk. Akan kutunjukkan padamu. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, perlahan juga berjalan keluar dari rumah kayu itu. Sudah waktunya untuk Taobao. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tertawa, bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan sesuatu yang dia butuhkan kali ini. Kelompok berempat juga perlahan meninggalkan akomodasi, lalu menuju kota sibuk di kota Xuanling. Kota Xuanling adalah kota yang ramai. Ada banyak orang dari Xuan Santian berkumpul di sini. Mereka memiliki banyak hal aneh di tangan mereka. Barang-barang ini, mungkin tampak seperti besi tua di mata orang biasa, tetapi di mata mereka yang membutuhkannya, itu seperti uang yang banyak. Oleh karena itu, pasar yang ramai juga sangat populer di kota Xuanling, karena pasar yang ramai tidak seperti lelang, dengan aturan yang rumit. Di sini, hanya ada transaksi yang berhasil. Tentu saja, mencuri secara diam-diam juga sangat tidak bijaksana. Lagi pula, semua orang tahu kebenaran bahwa kekayaan tidak terungkap. Jika tidak ada kekuatan, saya khawatir tidak mudah mengambil barang-barang berharga. Di pasar sibuk kota Xuanling, semuanya didominasi oleh pembeli dan penjual. Selama keduanya mencapai kesepakatan, transaksi akan selesai. Premisnya adalah Anda harus menawarkan remunerasi yang memuaskan. Mereka berempat juga berjalan lama di kota Xuanling yang sibuk, dan kemudian perlahan-lahan datang ke pusat kota. Sebelum memasuki pusat kota, Xiao Yan melihat aliran dan siang yang sangat kuat mengalir keluar. Sepertinya tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan juga berkata perlahan. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia masuk. Mu Yingying dan Mu Feng juga mengikuti, tetapi tetua Zhu juga menghilang. Saat berikutnya, di sebuah bangunan bambu yang indah, sosok Zhu Lao juga muncul. Senior, Penatua Zhu perlahan duduk, dan kemudian orang-orang di sampingnya berkata dengan hormat. Apakah keluarga kerajaan Xuanling membuat langkah besar baru-baru ini? Penatua Zhu juga bertanya. Ini adalah titik informasi rahasia paviliun dupa terbakar mereka di bawah pengawasan keluarga kerajaan Xuanling. Melaporkan kepada para senior, keluarga kerajaan Xuanling belum melakukan apa-apa saat ini, dan sedang mempersiapkan pelelangan ini dengan intens. Namun, menurut penyelidikan bawahan, ditemukan bahwa pasukan pencinta naga dari keluarga kerajaan Xuanling sedang berkumpul, berbohong kepada dunia luar bahwa mereka berpartisipasi dalam latihan militer, tetapi sebenarnya mereka sedang bersiap untuk memulai sebuah perang salib melawan keluarga Medusa. Sosok kurus juga perlahan mendapat kata. Tampaknya mereka masih tidak tahan lagi. Luluskan perintahku untuk mengambil alih Xiao Yi dan seruling hijau dari Aula Kemanusiaan. Saat pelelangan berakhir, aku sendiri yang akan membawa mereka berlima ke keluarga Medusa. Dalam praktiknya, saya akan mencoba menghentikan keluarga kerajaan Xuanling. Karena saya selalu merasa bahwa mereka memiliki semacam konspirasi. Penatua Zhu juga perlahan mengerti. Ya, senior. Setelah berbicara, sosok itu juga siap untuk pergi. Tunggu sebentar, dan periksa lagi murid mana yang diabadikan di kolam Kaisar Xuanling untuk mencegatku. Penatua Zhu juga berkata, seperti yang diperintahkan. Setelah sosok itu selesai berbicara, dia juga pergi, hanya menyisakan tetua Zhu. Keluarga kerajaan Xuanling, apa yang kalian lakukan? Zhu tua juga berkata, menatap keluarga kerajaan Xuanling di kedalaman kota Xuanling. Banyak tanaman obat, 9 hati Ganoderma lucidum, Tianshan Snow Lotus. Semua nama yang familiar keluar dari mulut Xiao Yan. Apa yang tampak bagi Xiao dan yang lainnya adalah tumpukan ramuan obat yang sangat kaya. Langnya penuh dengan komoditas di sini, mulai dari harta surga dan bumi hingga obat mujarab.
Apakah ini pusat perdagangan kota Xuanling? Xiao Yan juga melihat tempat ini dengan penuh minat. Di depannya ada dua karakter yang sangat menarik, pasar farmasi. Semua orang di sini memiliki stand mereka sendiri. Ketiganya juga melihat pasar obat di depan mereka sedikit, lalu memasuki pasar obat langsung dari jalan raya. Saat ketiga Xiao Yan menghilang, sosok yang agak kekar menjulurkan kepalanya, dan kemudian bergumam, aku baru saja melihat Xiao Yan, mengapa sekarang hilang? Melihat lebih dekat, orang ini adalah Du Chun. Itu adalah orang yang bergabung dengan Istana Desolate kuno. Seseorang yang tidak bisa menumbuhkan balas dendam, tetapi kekuatannya sendiri sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, Du Chun, ada gelombang tak terlihat di sekelilingnya, saya khawatir bahkan Kaisar Do Bintang 5 tidak akan berani meremehkannya. Kamu bocah, mengapa kamu berlari begitu cepat? Pada saat berikutnya, sebuah suara menegur muncul di samping Du Chun. Seorang pria parubaya juga angkat bicara, tetapi saat ini, pria parubaya itu sangat kekar, dan ototnya cukup proporsional. Guru, Anda tidak tahu bahwa dalam kompetisi perebutan poin yang diikuti oleh kelompok kami, Xiao Yan sedikit oportunistik, tetapi dia benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar. Gelombang 8, Gelombang M. Pada saat itu, aku diam-diam bersumpah bahwa karena Xiao Yan menyelamatkan hidupku, aku akan membalasnya di masa depan. Tapi sebelum itu, aku masih harus berjuang untuk mengalahkannya. Du Chun juga tertawa, tapi senyuman itu penuh kesederhanaan tapi tidak bisa menyembunyikannya. Meskipun kamu sedikit naif, kamu hanya bisa dibuat. Saat berikutnya, pria parubaya di sampingnya juga berkata perlahan. Setelah berbicara, hehe, ini sangat menarik. Bukan hanya orang-orang dari Burning Incense Pavilion di sini, tapi juga orang-orang dari Ancient Desolate Palace. Saat berikutnya, sosok Sulaiman juga perlahan muncul di kedai teh di sebelah kota yang sibuk. Rupanya, Xiao Yan dan orang-orang dari Ancient Desolate Palace baru saja tertangkap mata mereka. Di antara ketiganya, mereka semua mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuh mereka, namun di antara ketiganya, ada dua sosok yang agak agung, dan ada juga sosok yang agak kurus di tengahnya. Sujin seharusnya ada di sini, kan? Ada juga suara yang dalam di antara ketiga orang Salomo. Di antara ketiga sosok tersebut, sosok yang agak tinggi juga dikatakan. Kapan kamu akan melakukannya? Tunggu. Lagi pula, intersepsi keluarga kerajaan Xuanling gagal, jadi tidak baik mengambil tindakan langsung di keluarga kerajaan Xuanling. Lebih baik menunggu sampai pelelangan selesai sebelum mereka meninggalkan keluarga kerajaan Xuanling. Sosok kurus itu juga berkata, baik tuanku. Sosok kurus itu baru saja selesai berbicara, dan dua sosok kekar di sekitarnya juga berkata. Bambu ember, terserah kamu bagaimana cara kabur kali ini. Sosok kurus itu juga berkata perlahan. Salomo ini sepertinya memiliki hubungan dengan dunia hantu. Tapi kenapa tidak ada orang di sini setelah aku melacaknya? Saat berikutnya, tidak jauh dari tiga pembangkit tenaga berpakaian hitam Salomo gelombang ruang itu juga bergetar aneh, dan aula api penyucian muncul begitu saja, rakyat. Lupakan saja, mari kita kembali dan melapor ke Master Sekte terlebih dahulu. Setelah pria yang terikat pada rune aneh itu, dia menghilang, dan tidak ada yang menyadarinya dari awal hingga akhir. Ayo pergi. Aku tidak tahu hal aneh apa yang akan muncul dalam pelelangan keluarga kerajaan Xuanling ini. Saat berikutnya, sosok berpakaian alkemis juga muncul di kota Xuanling ini, lalu berjalan menuju ruang VIP. Alkemis ini juga cukup tua, tetapi lencana perak yang diukir dengan 4 garis pada pakaian sang alkemis juga sangat menyilaukan. Tidak peduli siapa itu, sekilas terlihat jelas bahwa ini adalah pakaian seorang apoteker tingkat tinggi, dan bahkan hanya dari lencana di pakaiannya, terlihat bahwa orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat awal, Kaisar kelas 2. Ini cukup untuk membuat banyak Kaisar petarung bintang 4 menjadi gila dan bergegas ke sana. Ini sebenarnya dari dangu. Bahkan alkemis Kaisar tingkat 2 telah dikirim. Tampaknya barang-barang dalam pelelangan ini benar-benar tidak boleh diremehkan. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan, perlahan mengerti. Ayo pergi, Paman, kuharap lelang ini memenuhi apa yang kita butuhkan. Di sebelah apoteker peringkat kedua Kaisar, ada juga seorang gadis yang terlihat cukup halus, tetapi gadis ini memiliki ukiran di tubuhnya. Lencana dengan 3 garis juga dibagikan. Secara mengesankan, dia juga seorang alkemis di puncak peringkat Kaisar pertama. Jauh di dalam keluarga kerajaan Xuanling, di hutan bambu yang agak sepi.
Wenzi, bagaimana kabarnya? Raja Xuanling juga perlahan duduk di pavilion, lalu berkata perlahan. Wang, pelelangannya sudah siap, tinggal menunggu mulai besok. Wenzi juga berkata dengan hormat. Bagus. Barang-barang di pelelangan ini terlalu berharga, jadi jangan membuat kesalahan. Jangan abaikan kekuatan penjagamu. Raja Xuanling juga berkata dengan acuh tak acuh. Ya, setelah Wenzi selesai berbicara, dia juga langsung mundur. Lagi pula, pelelangan ini sepenuhnya dipercayakan kepada Wenzi, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Entah kenapa kelopak mata kiriku terus melompat. Apakah ini pertanda buruk? Tapi lupakan saja, setelah pelelangan ini selesai, kita akan menyerang Medusa itu. Piton menelan 9 warna, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Bambu Jin, tunggu saja orang-orang Solomon berurusan denganmu. Yanzi, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Hahaha, tawa Raja Xuanling juga sangat ganas. Keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling hidup. Lagi pula, besok adalah saat pelelangan dibuka, dan banyak sekte super atau beberapa kekuatan besar juga akan tinggal di kota Xuanling ini untuk menunggu pelelangan besok. Lagi pula, pelelangan dengan harga ini harus diisi dengan harta karun yang aneh. Jika Anda bisa mendapatkan 1 atau 2 di saku Anda, itu akan sangat bagus untuk kekuatan Anda sendiri dan bahkan sekte di belakang Anda. Di kota Xuanling, ada juga 2 kekuatan yang sangat kuat. Sebuah kekuatan yang disebut keluarga Tuling, meski namanya tidak terlalu menyenangkan, tapi keluarga ini sudah ada sejak berdirinya keluarga kerajaan Xuanling, jadi latar belakangnya cukup besar. Di antara klan ini, ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dengan semangat juang tipe bumi. Keluarga kerajaan Xuanling membangun tembok besar yang membela keluarga Medusa, dan juga mengandalkan kekuatan keluarga ini. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga kerajaan Xuanling, jika mereka ingin membangun tembok besar, pasti akan sangat sulit. Bagaimanapun, penggunaan atribut bumi melawan Ki dalam keluarga roh bumi ini, saya khawatir seluruh Xuan Santian tidak tertandingi. Kekuatan lain, anehnya, adalah keluarga Sun. Keluarga Sun selalu menjadi penjaga keluarga kerajaan Xuanling, tetapi keluarga kerajaan Xuanling juga memperhatikan bahwa ambisi keluarga Sun tidak kecil, dan tampaknya mereka samar-samar ingin menggantikan status keluarga kerajaan Xuanling mereka. Hanya saja dia takut pada beberapa monster tua di keluarga kerajaan Xuanling, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Dalam hal ini, keluarga kerajaan Xuanling juga mengetahui niat keluarga Sun, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Justru karena inilah keluarga Sun dan keluarga kerajaan Xuanling telah berdamai satu sama lain. Namun, keluarga kerajaan Xuanling juga memiliki kepercayaan diri. Jika keluarga Sun memberontak, akan sangat menakutkan untuk mengatakan bahwa keluarga tersebut akan dihancurkan. Kamu gadis kecil, tidak bisakah kamu berjalan lebih lambat? Apakah kamu ingin menghabiskan tuanmu dan tulang lamaku? Suara tidak menyenangkan juga datang dari belakang wanita itu. Oke, tuanku yang baik, jika kamu tidak berjalan lebih cepat, hal-hal baik akan diambil oleh orang lain. Wanita itu pun menemukan tuannya, dan segera berbalik. Salah satu dari 2 orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua yang penuh kasih. Pria tua itu berpakaian kuning dan menatap wanita di depannya dengan senyum di wajahnya. Keteguhan dari pupilnya juga menggerakkan seluruh tubuhnya, dan tubuhnya penuh dengan nafas. Itu juga sangat tenang, seperti gunung dengan aura seperti pelangi. Dan wanita di depannya juga mengenakan pakaian kuning dan memiliki sosok yang agak ramping, tetapi rambut pendek wanita itu juga menonjolkan keeksentrikannya. Di pinggang wanita itu, ada liontin giok yang agak halus tergantung dengan tenang. Pada liontin giok, terdapat sebuah lingkaran, dan di tengah lingkaran tersebut, karakter bumi perlahan muncul. Ini sebenarnya dari keluarga Tuling. Pejalan kaki yang lewat juga melihat kedua orang ini, dan mereka langsung menyapa mereka dengan hormat. Lagi pula, status keluarga Tuling ada di kota Xuanling, yang jaraknya puluhan mil, bahkan Xuanling. Di antara keluarga kerajaan, status keluarga Tuling lebih mengakar di hati rakyat daripada keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Sun. Keluarga Tuling ini membangun tembok besar. Tembok besar 10.000 li telah menghentikan keluarga Medusa untuk menyerang berkali-kali dan melindungi rakyatnya, jadi orang-orang ini juga sangat berterima kasih kepada orang-orang dari keluarga Tuling mereka. Tuan, ayo pergi ke pasar obat dulu. Kudengar ada lelang kecil keluarga kerajaan Xuanling. Ada banyak hal aneh.
Setelah wanita itu selesai berbicara, dia pun langsung pergi ke pasar obat. Hei, kamu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia juga mengikuti wanita itu. Lagi pula, gadis kecil ini ada di keluarga tuling mereka, dan statusnya cukup tinggi, jadi sebagai tuan, dia harus melindunginya dengan baik. Keluarga kerajaan Xuanling benar-benar memenuhi reputasinya. Di luar sebuah penginapan, dua pria dengan pedang di punggungnya juga muncul. Ketika kedua pria itu muncul, mereka tidak memancarkan aura apapun, tetapi mereka cukup muda saat ini, tetapi niat pedang yang mengejutkan di tubuh mereka tidak dapat disembunyikan. Kali ini, Master dan yang lainnya tidak datang. Aku juga mengikuti nama Master dan membawamu keluar untuk melihatnya. Mungkin itu akan membantumu menembus dunia saat ini. Gelombang 8-1. Gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Lagi pula, meskipun adik junior ini mulai agak terlambat, pemahamannya tentang niat pedang membuat mereka merasa malu sebagai kakak senior. Terima kasih kakak ketiga, tapi aku tidak tertarik dengan ini gelombang salah satu tokoh juga berkata, lalu langsung pergi ke kediamannya. Petik 2. Hei, aku sangat terobsesi dengan pedang. Kakak ketiga juga tahu sikap aneh adik laki-lakinya, dan dia tidak punya pikiran, lalu pergi ke kediamannya. Wan Jianmen mereka adalah kepala dari 9 sekte super. Tampaknya ada banyak kekuatan yang mengalir ke kota Xuanling ini sekarang. Petik 2. Dengan begitu banyak kekuatan yang mengalir, tampaknya pelelangan ini juga sangat dinantikan. Setelah berbicara, dia menghilang ke penginapan. Hingga saat ini, banyak kekuatan yang kuat telah mengalir ke kota Xuanling, dan tentu saja beberapa orang yang masuk secara diam-diam tidak dapat dikesampingkan. Di dalam istana Kekaisaran Xuanling, tempat yang agak indah, tempat ini adalah tempat barang-barang lelang ini disimpan. Bagaimana pengaturan para penjaga? Wenzi juga muncul di pintu kamar ini, lalu berkata kepada tentara yang menjaga pintu. Melaporkan kepada Tuan, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin kecuali kamu adalah seorang prajurit abadi. Prajurit itu juga berkata dengan hormat. Yah, tidak apa-apa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah pelelangan ini selesai, aku akan memberimu liburan panjang. Ayo lakukan dengan baik. Setelah Wenzi selesai berbicara, dia juga pergi dari sini. Ketika para prajurit mendengar ini, mereka segera mulai berpatroli dengan lebih rajin. Xiao Yan dan yang lainnya juga memasuki pasar obat, dan kemudian terus berjalan berkeliling. Pertama untuk menemukan beberapa bahan obat berharga tingkat tinggi, dan kedua untuk mengamati malam dari apa yang bisa disebut seluruh pelelangan Xuantian Santian, kemakmuran. Bahkan Xiao Yan, di hadapan begitu banyak harta langit dan bumi, matanya menjadi panas, dan hatinya tergerak, karena ada beberapa hal yang sangat berharga di sini, yang membuat Xiao Yan cukup cemburu. Melihat status khusus Xiao Yan sebagai seorang apoteker, dia juga memiliki cinta yang tulus untuk beberapa harta berharga. Lagi pula, sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Jika seorang apoteker tidak memiliki bahan obat, bahkan jika keahliannya tinggi, dia tidak akan bisa memperbaiki obat ajaib. Meskipun tidak ditemukan jejak keberadaan api suci tertentu, tapi untuk menelan api suci, kita masih harus bersiap lebih awal. 3 hal yang diperlukan untuk melahap api suci. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Sekarang hanya ada 2 jenis ramuan obat, dan cairan es roh darah sudah cukup, tetapi 7 bunga api terlalu berharga. Jika saya tidak dapat menemukannya, 3 bunga api di tangan saya sudah cukup. Petik 2. Hanya ada satu yang tersisa. Su Sengdan. Ini adalah pangkat kaisar peringkat kedua Xuandan. Xiao Yan juga berpikir cepat di dalam hatinya. Xiao Yan tahu bahwa alkemis ini mulai dari peringkat 1 hingga 10, dan peringkat 10 adalah pil peringkat kaisar, tetapi setelah mencapai peringkat kaisar, itu dibagi menjadi peringkat pertama, kedua, dan ketiga dari peringkat kaisar, dan masing-masing peringkat dibagi menjadi peringkat ketiga langit dan bumi, tingkat. Sekarang kekuatan dan kekuatan jiwa Xiao Yan selalu berada di puncak tingkat fana kaisar. Apakah itu kekuatan jiwa atau teknologi pemurnian obat, mereka tidak dapat meningkat setengah poin, sehingga peringkat apoteker Xiao Yan juga tertahan di puncak Tian dan kelas 1 kaisar, adapun apoteker kelas 2 kaisar terobosan, itu juga di luar jangkauan. Namun, Xiao Yan juga merasa bahwa selama kekuatan jiwanya membuat terobosan, itu akan menjadi masalah bagi seorang apoteker untuk menerobos ke peringkat kedua kaisar, dan kemudian dia akan dapat menyempurnakan Susengdan. Bahan untuk memurnikan Susengdan, embun salju emas dan perak,
Rumput es hati, esensi darah dari binatang iblis atribut es dari peringkat ke-6 kaisar. Apakah esensi darah dan inti sihir dari binatang iblis atribut es dari peringkat ke-6 dari peringkat kaisar? Xiao Yan juga dengan cepat memeriksa materi Suseng dan ini di benaknya, dan langsung terkejut. Karena binatang iblis peringkat 6 kaisar ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan tingkat Do Emperor bintang 6 manusia, Xiao Yan saat ini hanya Do Emperor bintang 4, dan dia masih selangkah lagi dari Do Emperor bintang 5. Selain itu, binatang buas ini lebih licik dan ganas daripada manusia, dan kekuatannya lebih kuat daripada manusia kaisar petarung bintang 6 biasa. Oh, lupakan saja, mari kita selangkah demi selangkah. Xiao Yan punya rencana di dalam hatinya dan perlahan memutar pasar obat. Omong-omong, area pasar obat ini juga sangat luas. Dua jalan lurus itu dipisahkan, menyisakan jalan di tengahnya, dan di seberang jalan itu jaraknya ribuan meter. Tempat perdagangan yang sangat menakutkan, saya khawatir seluruh Suan Santian hanya dapat dilihat di keluarga kerajaan Suanling ini. Di kedua sisi jalan, ada beberapa teriakan terputus-putus, disertai semburan dan siang yang sangat kuat dan kekuatan obat, yang juga membuat jalan ini cukup ramai. Xiao Yan, kenapa kamu masih berdiri diam? Ayo pergi. Mu Yingying juga menemukan Xiao Yan yang sedikit terpana di sampingnya. Karena harta yang sebenarnya ada di kedalaman, seperti untuk Xiao Yan, dia juga memikirkan banyak hal, jadi dia membiarkan Mu Yingying menjadi seperti ini. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Ganoderma lucidum kayu berusia 100 tahun terbaik juga memiliki manfaat yang tak terlukiskan untuk latihan atribut kayu. Pil 9 tingkat, pil Fengji, dapat meningkatkan kecepatan pengguna dalam waktu singkat, satu-satunya pil ajaib yang lolos, jangan lewatkan. Xiao Yan dan yang lainnya juga terus berjalan perlahan dari jalan menuju masuk lebih dalam, ada juga banyak pengusaha yang berteriak di sepanjang jalan, tetapi jelas bahwa sebagian besar ramuan obat dan bahan obat pada tingkat ini hanya cocok untuk Kaisar Dou. Pasar obat ini benar-benar ramai. Mu Yingying berkata dengan sangat gembira, lalu dia membuang Xiao Yan dan yang lainnya, berlari ke depan, lalu berdiri di sebuah bilik dengan beberapa barang aneh. Jongkok. Gadis-gadis secara alami tidak mampu menolak beberapa hal yang cantik dan imut, dan ini sama untuk Mu Yingying. Tunggu dia sebentar. Xiao Yan berkata tanpa daya. Aku punya sesuatu untuk dibeli, kalian semua pergi dulu, aku akan ke sana sebentar lagi. Melihat ini, Mu Feng juga berkata, oke, berkumpullah di kedalaman pasar obat. Ada banyak orang di sini, jadi jangan terpencar. Xiao Yan juga berkata kepada Mu Feng, tanpa bertanya terlalu banyak. Lagi pula, menurut spekulasi Xiao Yan, Mu Feng ini harus mengumpulkan beberapa dia berspesialisasi dalam menyingkirkan hantu. Aku tahu. Mu Feng mengatasinya dan menghilang ke kerumunan. Saya pernah mendengar bahwa pasar obat di Suansan Santian luar biasa, dan melihatnya hari ini sungguh luar biasa. Xiao Yan juga berbalik dan melirik tempat yang baru saja dia lewati. Meskipun pintu masuk ke pasar obat ini sebagian besar hanya beberapa bahan obat yang cocok untuk digunakan di bawah Kaisar Dodi, ada beberapa bahan obat dan jamu, bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Jadi saya harus melakukannya, cukup prihatin tentang pasar obat ini. Nantikan itu. Saya harap pasar obat ini tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan juga tersenyum perlahan, lalu dia juga siap untuk menarik Mu Yingying ke kedalaman. Karena Xiao Yan, dengan mengandalkan persepsi jiwanya yang besar, juga samar-samar merasa ada aura yang hampir tidak jelas di kedalaman pasar obat ini. membaca www.uukansu.com. Kekuatan yang bisa membuat Xiao Yan merasa sangat berfluktuasi juga sangat menakutkan. Mu Yingying. Hei, di mana orang itu? Saat berikutnya, Xiao Yan juga terkejut, karena baru saja Xiao Yan dengan jelas mengunci Mu Yingying ini dengan kekuatan jiwa, dan tidak mungkin kehilangannya. Bos, ini terlihat sangat bagus. Berapa banyak ini? Suara seperti bel perak juga perlahan bergema di depan Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangkat bahu tak berdaya, dan kemudian tiba-tiba menemukan bahwa Mu Yingying ada di depannya. Pada saat ini, Mu Yingying berjongkok, dengan satu tangan memegang gaunnya yang berwarna-warni, dan tangan lainnya dengan satu tangan, dia juga dengan lembut mengambil kelinci kecil yang selalu sangat lembut di kios di depannya. Itu adalah maskot yang terukir indah, dengan 3 tangan kelinci yang hidup, kaki kelinci, dan ekor kelinci. Itu terlihat jernih dan cukup menawan. Saat berikutnya,
Mu Yingying juga mengambil kelinci kecil yang tampak lembut itu, dan menatap benda di tangan batu giok itu dengan matanya yang besar dan berair. Mu Yingying, yang menatap kelinci kecil itu dengan saksama, sangat lucu, dan Xiao Yan, yang berada di sampingnya, juga menunggu dengan penuh minat. Hei, gadis kecil, ini hal yang bagus. Benda ini disebut kelinci Sanyu Linglong, dan terbuat dari binatang iblis atribut es kaisar tingkat 3. Mengenakannya di tubuh akan membuat perasaan sangat dingin menyebar ke seluruh tubuh, dan itu juga akan mampu menghadapi beberapa musuh atribut api. Ada beberapa efek perlawanan. Giok yang sangat indah, itu juga melengkapi kecantikanmu. Di atas pemilik warung, tawa juga muncul.